Oke, selamat pagi, siang, sore pada anak-anakku semua. Sekarang ini mari kita lanjutkan pada materi topik berikutnya. Topik pertama sudah kita pelajari tentang kedudukan titik, garis, dan bidang. Kemudian topik kedua juga sudah pelajari tentang jarak titik ke titik, ya, jarak titik ke titik. Dan sekarang ini kita akan belajar tentang menentukan jarak titik ke garis. Ya, sekali lagi pada pertemuan terdahulu kita sudah mempelajari jarak antara dua titik atau titik ke titik. Sekarang ini kita belajar jarak titik terhadap garis. Oke, apakah jarak antara titik dan garis? Kalau boleh saya umpamakan, kalau boleh saya gambarkan adalah seperti ini. Ada sebuah titik A, kemudian ada sebuah garis G. Nah, jarak antara titik dengan garis, ya, jarak titik A dengan garis G dapat kita definisikan, dapat kita jelaskan, yaitu panjang ruas garis dari sebuah titik dengan sebuah titik pada garis, di mana garis yang baru terbentuk itu tegak lurus dengan garis itu. Nah, maksudnya begini. Nanti dari titik A tarik garis lurus ke garis memotong garis G. Garis G di titik B. Oke, saya umpamakan sekali lagi. Dari titik A ini kita buat garis ke garis G dengan memotong di titik B. Oke. Nah, seperti itu. Ya, maka garis AB ini yang sudah kita katakan tadi tegak lurus dengan garis G, inilah jarak yang dimaksud. Jadi panjang AB inilah yang dimaksud dengan jarak titik A ke garis G. Nah, demikian. Oke, sekali lagi, jarak titik A dengan garis itulah panjang garis yang dibentuk oleh titik A ini dengan titik B yang dimana dibuat garis tegak lurus. Oke, agar lebih jelasnya saya akan membahas sebuah contoh seperti ini. Oke, nah, diperhatikan sebuah kubus KLMN PQRS. Kemudian panjang rusuknya, karena kubus sama, ini panjang rusuknya ada 8 cm. Yang pertanyaan pertama adalah tentukan titik S itu ke garis QR. Sekali lagi, tentukan titik S itu ke garis QR. Karena ini dimensi 3 yang digambarkan dimensi 2, maka kelihatannya bahwa ini sepertinya tidak tegak lurus. Padahal ini tegak lurus. Nah, mari kita coba jawab yang nomor A ini. Oke, materi yang harus diingat ketika mengerjakan ketiga soal ini adalah pertama adalah hukum Pitagoras. Kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi lainnya. Kemudian juga nanti berperan luas segitiga siku-siku yang sama dengan setengah alas kali tinggi. Juga nanti ketika terbentuk segitiga sama sisi, luasnya adalah setengah sisi kali sin 60. Ingat pelajaran kelas 10 semester 2. Oke, lanjut kita bahas yang nomor 1. Oke, yang nomor 1 kita bahas. Ya. Oke, mau diperhatikan yang pertama S ke QR. Seperti yang saya katakan tadi, jarak titik S ke QR berapakah dia? Maka ketika S dengan QR membentuklah segitiga seperti ini. Maka perhatikan segitiga siku-siku. Siku-sikunya di R. Lah, itu kan tidak siku-siku, Pak. Ini kesannya karena dimensi 3 digambarkan dalam dimensi 2, sepertinya tidak siku-siku. Padahal kalau kenyataannya dialah siku-siku. Ya. Oke, siku-sikunya kita pindahkan ke sini. SQR, sikunya sini. Nah, ini 8. Ya, karena tadi dikatakan jarak sebuah titik ke garis itu adalah ditarik sebuah garis yang tegak lurus, karena ini sudah tegak lurus, maka dapat dikatakan maka jarak titik S ke dengan QR ini adalah
8 cm. Kenapa? Karena ini dengan garis QR sudah tegak lurus. Ya, jadi dapat dikatakan bahwa SR itu tegak lurus dengan QR, maka jaraknya adalah sama dengan panjang garis SR, yaitu 8 cm. Ya, nah itu nomor A. Oke, lanjut. Sekarang yang nomor B. Pertanyaannya adalah jarak titik S ke garis PR. Jarak titik S ke garis PR. PR ini diagonal ya. Diagonal. Oke. Nah, untuk mencari jarak titik S ke garis PR, mari kita perhatikan segitiga SPR. Ya, SPR. Oke, SP-nya ini 8 karena rusuknya. SR-nya ini 8 juga karena rusuknya. Ya, yang belum kita tahu adalah PR. Nah, mari kita lihat. Nah, dicari terlebih dahulu, karena yang akan kita lihat, dicari terlebih dahulu berapakah panjang PR-nya. Panjang PR-nya ini karena di sini siku-siku, dari mana siku-siku? Dari sini. Maka ini kita katakan dia segitiga PSR siku-siku di S, berarti berlaku hukum Pitagoras bahwa PR kuadrat sama dengan PS kuadrat ditambah SR kuadrat. Nah, jadilah dia seperti itu segitiga-segitiga. Didapatlah bahwa PR kuadrat itu adalah 8 kuadrat ditambah 8 kuadrat sama dengan 8 kuadrat 64. 8 kuadrat 64. Ini sudah pelajaran yang kemarin. Sehingga 64 tambah 64 adalah 128. PR kuadrat adalah 128. PR saja akar 128. 128 itu adalah 64 kali 2. Akar 64 adalah 8. Sehingga akar 128 itu adalah 8 akar 2. Oke, 8 akar 2 di sini. Nah, kita kembali ke persoalan perhitungan berapakah jarak titik S ini ke sini. Oke. Nah, gambarnya saya putar. Ini 8, ini 8. PR-nya itu adalah tadi 8 akar 2. Nah, untuk mencari jarak titik S ke sini, ya. Nah, itu ya, itu yang akan dicari. Berapakah ST? Mari kita terapkan bahwa luas PSR sama dengan luas PSR. Ya betul, karena memang sama. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Yang ini PSR 1 lah setengah PR sebagai alas, ST sebagai tinggi. Nah, karena di sini juga siku-siku, maka di sini juga kalau PS sebagai alas, sekali lagi kalau PS sebagai alas, maka yang tegak lurus dengan PS adalah SR, SR sebagai tinggi, sehingga setengah PR kali ST akan sama dengan setengah PS kali SR. Nah, setengah-setengah bisa dihapus loh. Ya, bisa dihilangkan. PR-nya berapa? Tadi PR di atas ini sudah 8 akar 2. 8 akar 2 kali ST. ST yang akan kita cari. PS-nya berapa? PS-nya 8. SR 8. Lah, setengahnya kemana? Karena sama-sama mengandung setengah, maka bisa dihilangkan. Selanjutnya adalah 8 akar 2 ST sama dengan 8 kali 8. 8 bisa dicoret. Nah, itu. Atau dikalikan. 8 kali 8, 64. Sehingga ST adalah 64 bagi 8 akar 2. 64 bagi 8, 8 per akar 2. Dirasionalkan. Ingat pelajaran kelas 10 atau kelas 9 merasionalkan. Sama-sama kali akar 2. Di atas kali akar 2, 8 akar 2. Di bawah kali akar 2, akar 2 kali akar 2 adalah 2. 8 bagi 2, sehingga jawabannya ST itu adalah 4 akar 2. Karena ST yang kita cari panjang garis ini, maka dapat dikatakan jarak titik S ke garis PR adalah 4 akar 2. Nah, mohon dipahami itu, karena itu nanti akan dipakai menjawab yang nomor C. Oke, sudah, lanjut ke soal yang nomor 3. Oke. Nomor A sudah, nomor B sudah. Sekarang kita akan mencari berapakah jarak titik S ke garis KM. KM-nya mana? KM-nya lah ini.
Nah, KM-nya ini. Nah, KM-nya ini. Ya. Nah, Anda perhatikan segitiga SKM. SKM. Oke, perhatikan SKM. S itu karena diagonal bidang dia adalah 8 akar 2. SM juga diagonal bidang, dia ada 8 akar 2. KM juga diagonal bidang, dia 8 akar 2. Itu ada dasar kesimpulan ya, kalau mau dicari pakai Pitagoras. Selanjutnya karena ini 8 akar 2, 8 akar 8 akar 2, ini kan segitiga sama sisi. Yang akan kita cari adalah berapakah jarak S ke garis KM. Nah, sebelum mencari itu, ya KM ini dicari dengan Pitagoras boleh, sama seperti tadi. Akan mendapatkan dia 8 akar 2. Atau menggunakan kesimpulan tadi, diagonal, dia 8 akar 2. Oke, kita lewati untuk Pitagorasnya, sudah kita gunakan kesimpulan. Dia seperti tadi, ya sama seperti tadi, akan dapat 8 akar 2. Selanjutnya menjadi inti adalah berapakah jarak titik S ke KM. Nah, sama dengan tadi, yang akan kita cari adalah ST, kita umpamakan ST. Pakai juga luas KSM sama dengan luas KSM karena sama. Di satu sisi, ini sebagai dasar, ini sebagai tinggi, sehingga setengah KM kali ST sebagai tinggi. Di sisi lain, luasnya kita gunakan ilmu pada waktu di kelas 10 tentang luas segitiga berdasarkan trigonometri, yaitu setengah KS kali SM sin 60. Dari mana dapat 60? 60-nya ini adalah karena segitiga sama sisi. Nah, atas dasar itu setengah 8 akar 2 kali ST, ini 8 akar 2 kali ST, kemudian setengah 8 akar 2 kali 8 akar 2 kali sin 60 adalah setengah akar 3. Oke, setengahnya ST sama dengan setengah ini dicoret, setengah ini dicoret. Nah, sehingga 8 akar 2 dicoret, 8 akar 2 dicoret. Yang tinggal adalah 8 akar 2 setengah akar 3. Ya, sehingga ST ini dikalikan setengah kali 8 adalah 4. Akar 2 kali akar 3 adalah akar 6. Sehingga ST-nya sudah dapat, inilah 4 akar 6. Atas dasar itu, maka dikatakan jarak titik S ke garis KM adalah 4 akar 6. Oke, mudah-mudahan dimengerti. 3 contoh dari yang sederhana, kemudian menambah kesulitannya dan menambah kesulitannya, mudah-mudahan dipahami. Kalau belum paham, silahkan diulang memutarnya. Oke, sekian dan terima kasih. Sampai jumpa lagi nanti pada materi berikutnya.